berkendaraan mulai dari Sukawidi hingga Bulusan, Ketapang, lalu Grand Watu Dodol, kemudian ke Bangsering, lalu Bengkak, dan menuju ke arah 10 kita agak macet sedikit karena ada jembatan yang diperbaiki. Caranya ya ketika ada blong kita masuk, harus berhubungan dengan official ya. Banyak sekali rentetan jam atau kemacetan ini mulai dari menuju ke arah 10 hingga sampai ke Wongsorjo ke utara ya. Tapi harus ada cara-cara tertentu lah. Blong kita masuk, blong kita masuk, blong kita masuk. Walaupun tatib atau tata tertib lalu lintas harus diperhatikan ya. Namun peluang itu kan ada seperti itu. Ya daripada mengantri seperti itu, tapi ya tidak terlalu lama sih sebenarnya ngantrinya. Tapi kita wanti-wanti saja, berharap kita cepat on time menuju ke barat atau ke Surabaya, karena besok jam 8 pagi kita ada meeting ya di depan Masjid Al-Akbar, Masjid Nasional Al-Akbar, ada Kemenak Surabaya, karena besok ada pertemuan di sana terkait dengan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Dan ini adalah merupakan tantangan sebenarnya di jalanan. Jadi sopir ya tidak, kalau tidak ada komunikasi ya udah sampai pagi membawa beberapa ya, tapi enggak sampai pagi customers, kita nganan nanti penumpang ada luang sedikit nganan, ada blong masuk, ada blong masuk. Harus sering mengamati komunikasi dengan official. Sebelah kiri ini banyak truk bus, mobile atau masih Yoyo anunya sopirnya mengantre ya. Sesekali kita harus zigzag ke kiri kemudian ke kanan, ada lowong lagi ke kanan menuju ke kiri, ternyata lawan kita ada yang jalan ke kanan lagi. Biar ala 10 selamat ya. Nanti ada lagi warga juga mengatur jalannya lalu lintas, Satpol PP dan juga Satlantas ya. Kita masih terus karena sudah membuka tutup bagaimana agar kami berdua ya dengan Pak Badrul bisa sampai ke Surabaya ya. Memang begitu, ini adalah merupakan kemudian setelah challenge kita akan pacu kembali tantangan buat biar driver sopir-sopir itu yang mengangkut lama-lama. Ada yang mengangkut manusia, ada yang mengangkut barang-barang, produk-produk ya, yang penting happy di perjalanan. Memang itu yang penting, usaha pikir ini biar diberikan jalan. Usaha kalau ya, enggak ya atau usahawan susah, itu membutuhkan angkutan, jasa angkutan, mual baik usaha travel ataupun usaha ini mobilnya produk atau barang dan jasa ya. Sehingga tidak terasa dan sampai Surabaya. Jasa ini ya seperti menjadi motivator dan lain sebagainya. Ini kan ini macet lagi, perlu tepat waktu. 2 hari sebelumnya sudah harus siap-siap atau malam apa istilahnya nginep dulu lah di tempat yang akan kita tuju. Pukul 11. Kalau bawa barang ya pukul 11 otomatis di truk dan lain sebagainya kembali ya. Tidak ngantuk. Jam memang harus begitu. Biasanya travel atau ya, lainnya itu kan jam 9 malam berangkat. Soalnya kan tapi ini enggak, lawan kita ada sekitar jam motor dan ya jam 7 berangkat sudah yang lain untuk mengantisipasi dengan kemacetan seperti ini. Kita kan musim panas ya, hujan kadang-kadang aja, jarang sekali. Musim kemarau, the dry season, bukan itu harus perbaikan rumah atap, perbaikan jembatan termasuk ini. Walaupun terjadi jam atau kemacetan, tapi never mind, yang menjaga, yang mengatur, tidak apa-apa ya. Yang penting kita patient, bersabarlah ya, tambah hati agar apa tujuannya. Kalau kita di rumah itu pakai hati, ingin raih, kita capai itu bisa kita dapat seperti itu. Macet, truk berwarna-warni ya, ada yang merah, ada yang hijau, jalan lagi ya, kayak balon gua ada 5 itu ya. Itu yang paling kemudian masih berlangsung menuju ke depan, entah ke gimana utara nih, jalannya,
ke utara. Mungkin blong masuk. Tentu ini adalah tantangan hebat ya, itu merupakan para supir. Tapi kalau sudah berpengalaman pasti memiliki metode, memiliki cara dihadang. Bagaimana bisa menerobos hidup kemacetan itu harus communication, harus keseruan, collaboration, sinergi dengan supir-supir yang lainnya agar betul-betul bisa dan mampu mengatasi kemacetan ini sehingga kita bisa lebih on time. Sebelum acara dilaksanakan itu sudah sampai di sana. Kemudian maju lagi. Untuk travel yang kita bawa ini, ya tiap hari, tiap malam, namun tanpa jeda, bisa melalui beberapa mobil-mobil yang lain seperti timur ke barat, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga ini adalah merupakan satu info yang sangat hebat saja. Yang dari Bali atau yang dari Barat, Pasuruan, Probolinggo, kemudian Bondowoso, kita bekerja sama dengan official Madiun dan lain sebagainya, Surabaya terutama dan melihat Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur terus tanpa berhenti, sehingga akan kita jos dan juga ini merupakan hal yang sangat unik dan menarik, serta ibu kota itu bisa langsung menuju ke barat atau ke daerah Sidoarjo, Surabaya, baru pukul berapa? Kalau memang ada lawan dari sebelah sana, bisa sebelah kiri, 20 menit sebelah kanan kita Kemudian lampu-lampu belakang juga sudah bersinar terang lagi seperti itu, menyinari mobil-mobil yang belakang, dan trik agar bisa cepat menuju ke tempat tujuan di sebelah ke barat ke barat. Ini kebanyakan ke barat ini maksudnya sudah mengenal supir kami Kediri dan para official itu kayak warga sudah memang begitu, mereka selalu mengucapkan harus ada pelan hidup itu juga harus ada strategi. Kalau nggak ada strategi bagaimana? Sudah pukul 9 lebih 30 menit kira-kira sudah sampai mana ini tetap alas dulu ke utara Wonosobo di kemudian Alas Bulu ini ada 2 titik kemacetan kalau di Sidodadi itu ada satu arah yang blong kita akan seperti itu official, terus pengertian bis ini sudah seperti itu di jalanan bisa mengatasi hal ini. Van keselamatan yang ada produknya sampai tujuan dengan selamat dan tepat waktu, dan sebelah kanan dengan travel itu seperti ada sebelah kanan itu kan sawah-sawahan banget, rumah-rumahan gitu Anda subscribe dulu untuk bersama Adventure and Traveling ini agar semakin maju dan meningkat karena bagaimanapun jalanan itu penting untuk direkam sebab bisa banyak sekali teman-teman yang selamat, yang penting selamat apapun halangan di jalan, yang penting driver. Kalau pakai sepeda motor sih gampang menyelinap, tetapi tetap ada kesulitan sedikit lah seperti itu dibandingkan dengan mobil-mobil ini lebih sulit lagi. Tetap riang, gembira, bahagia kesemuanya itu akan menambah vitalitas komunitas, sinergitas dan lain sebagainya. Alhamdulillah Anda bersama Mr. Ali Meji Martono ini, Mr. Ali Meji Maki ini akan diberikan cerita-cerita dan juga review ataupun juga siaran langsung di perjalanan dan juga di jalan-jalan setapak yang sangat bagus sekali. Kita sudah melewati beberapa mobil, ratusan mobil, bukan hanya puluhan tapi ratusan bahkan ribuan mobil yang melewati jalan ini, karena banyak yang mau ke Surabaya. Sebenarnya lewat komuter bisa, cuma sama. Kalau terjadi kemacetan seperti ini sama. Yang penting bagaimana kita bisa mengurai dengan diri kita sendiri seperti itu agar mampu mengatasi hal-hal yang ada di
jalanan seperti itu ya. Dan cukup menggembirakan sebenarnya, karena apa? Biasanya ngantuk Mr. Ali B. Jimarto ini kok nggak ngantuk? Apa karena ada traffic jam ini? Ya tentu kalau lancar-lancar saja ya pasti mata akan terkantuk-kantuk ya. Tapi kalau ada something seperti ini, traffic jam ataupun juga ada news ya, baik bad news ataupun good news ya, itu mata akan menjadi tidak terlelap seperti itu. Ini sudah mulai hampir gimana kita katakan hampir ya. Anda yang di Bali, di Bondowoso, di Situbondo ataupun di Banyuwangi, di Jember, Lumajang ya, kalau lewat utara ya masih seperti ini, karena jembatan itu kalau tidak diperbaiki akan sering kebanjiran ya. Takutnya kan memakan korban seperti itu. Kita ini mengantisipasi agar tidak terjadi korban, mumpung kemarau agak panjang ya, walaupun salat istisqa sudah dilaksanakan, namun kalau belum waktunya hujan ya nggak hujan seperti itu, tanpa meremehkan ya orang-orang yang sholat ya. Tetapi kan ahli astronomi atau ahli bidang cuaca itu kan ada di falakiyah namanya, tahu kalender, oh ini mau hujan, oh ini mau, walaupun ada istilah climate change ya. Climate change itu perubahan cuaca ya, itu di mana-mana. Terkadang ahli-ahli itu ya tidak mampu ya, untuk mengetahui ya tentang apa, tentang cuaca ya. Cuaca itu ada yang dingin, ada yang ada yang panas, seperti panas ya, seperti itu ya. Sudah melalui Wonosorejo ini dan sudah sebelah kanan sudah banyak sekali ya, hampir nyampe situ tadi lah. Perubahan iklim itu adalah ancaman yang nyata sebenarnya saudara bagi bumi dan juga seisinya. Terbaru kita pernah dengar tahun 2022 itu India menjadi korban perubahan iklim, sampai membuat gelombang panas 100 kali lebih ya, kayaknya di negara India tersebut ya. Maret waktu tahun 2002 33,10 derajat ya, merupakan suhu maksimum rata-rata tertinggi dalam 122 tahun seperti itu ya. Penyebabnya ya kalau menurut PBB itu kan mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini alami ya, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun sejak 1800-an aktivitas manusia menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil. Apa itu fosil? Seperti batu bara, minyak dan gas. Kalau menurut pemerintah ya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi dan geofisika, perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta variable changeable ya, perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu ya tertentu yang dapat dibandingkan. Itu penyebabnya. Ada efek rumah kaca juga bisa ya. Istilah rumah kaca itu menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari itu terjerembab, terperangkap oleh atmosfer bumi. Istilah ini pasti sudah pernah Anda pelajari sejak bangku-bangku sekolah dasar, SMP, dan lain sebagainya. Gas-gas di atmosfer itu seperti karbon dioksida, CO2 maksudnya ya. Itu mampu menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Sudah sampai Wonosorejo lebih nih ya. Kayaknya sampai di utaranya kecamatan. Seperti itu. Ada pemanasan global. Jadi panas itu pemanasan global. Global warming namanya ya. Global warming. Jangan sampai global mosquito, wah lebih berbahaya lagi ya.
Ya, ini fenomena pemanasan global itu hanya merupakan bagian dari apa? Climate change, perubahan iklim. Parameter iklim tak cuma temperatur, tapi ada juga kondisi awan, angin, hingga radiasi matahari. Wih, masih macet dulur, masih panjang ini. Wih, luar biasa. Berapa menit ini, Mister? Tapi nggak apa-apa, kita ngomongkan keilmuan dulu ya. Nggak apa-apa. Peningkatan 2 derajat Celcius dibanding suhu pada masa pra-industri itu dinilai para ilmuwan sebagai ambang batas. Sampai paham ambang batas itu, cari sendiri apa itu ambang batas. Diyakini ada resiko yang jauh lebih tinggi berupa apa? Perubahan yang berbahaya. Jadi perubahan itu nggak mesti bagus ya. Ada perubahan ke arah yang lebih baik, ada perubahan yang berbahaya. Ya seperti ini. Banyak bencana di lingkungan global jika pemanasan terjadi di atas 2 derajat Celcius. Ya, namun ini masih wajar lah. Masyarakat Banyuwangi juga masih menyenangi iklim ini, panas ini, karena bisa mepe, bisa memperbaiki rumah, ya, memperbaiki jembatan, masjid-masjid diperbaiki, dan lain sebagainya, cepat kering ya. Yang jualan kerupuk juga oke, jualan es juga laku keras. Nah, ya ini lagi transportasi, penggunaan transportasi ini juga bagian dari penyebab. Iya. Kenapa? Ya banyak kan, kita lihat di TV-TV banyak sekali yang berpendapat, wih, itu Masjid Wongsorejo dulur, masih Masjid Wongsorejo belum nyampai ke kecamatan, itu masjid besar Wongsorejo, masjid Jamek ya. Kita menuju ke transportasi tadi. Bahan bakar fosil sebagai sumber energi kendaraan menyebabkan perubahan iklim karena emisi gas karbon dioksida. Pembuatan energi lagi ya bisa membuat apa? Climate change, perubahan iklim. Energi listrik dan panas dihasilkan dengan membakar bahan bakar fosil, batu bara tadi dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan emisi karbon dioksida dan dinitrogen oksida. Apa itu? Gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Yang penebangan hutan itu bisa ya. Kok bisa? Ya iya, penggundulan, bukan rambut aja yang digundul ya. Rambutnya Mister ini gundul. Tapi penggundulan hutan itu juga lebih berbahaya. Emisi gas rumah kaca itu juga ditimbulkan akibat penebangan hutan. Di pinggir banyak hutannya, tapi di tengah-tengah gondol. Itu zaman-zaman dulu ada, sekarang juga masih ada insya Allah. Pohon yang ditebang akan melepaskan apa? Karbon yang tersimpan di dalam. Karena hutan menyerap karbon dioksida, penebangan itu mengakibatkan berkurangnya penyerapan emisi gas rumah kaca. Ada yang mengatakan gaya hidup, loh gak bisa gaya hidup. Iya. Ya, ini sambil jalan sambil berbicara ya. Biar tidak bosan lah. Masya Allah, panjang dulur, panjang. Gaya hidup penggunaan barang-barang elektronik, bepergian, dan jumlah makanan yang juga berkontribusi. Ya ini menurut ilmuwan dulur ya. Berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Gaya hidup pada akhirnya berpengaruh besar terhadap perubahan iklim. Berdasarkan beberapa riset, 1% dari orang terkaya di dunia ya itu ya bisa dikatakanlah bertanggung jawab atas polusi karbon 2 kali lipat lebih banyak daripada polusi dunia. Mandek maning gitu lur. Masya Allah. Orang Wongsorejo ya jualan kayu ya. Oh, jalan lagi, alhamdulillah. Sampai pernah dengar orbit bumi? Ya, perubahan orbit bumi dalam 800.000 tahun terakhir adalah siklus alami. Weh, di belakangnya bis ini telur. Dalam iklim bumi di antara zaman es serta periode interglasial yang lebih hangat seperti itu. Ya ada sih dampak perubahan iklim itu ya, kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, pertanian, ekosistem wilayah pesisir ya.
berdampak pada temperatur bumi. Itu seperti itu, aspek alam dan kehidupan manusia. Itu seperti itu. Kuantitas air berkurang, kok bisa? Ya iya dong. Terbukti di rumah saya aja sedikit-sedikit airnya dulur enggak seperti biasanya. Ya kuantitas air itu berkurang. Ya. Jadi meski kenaikan curah hujan dapat meningkatkan jumlah sumber air bersih, curah hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan tingginya kemungkinan air untuk langsung kembali ke lautan, ke laut. Jadi air tidak sempat tersimpan dalam sumber air bersih untuk digunakan oleh manusia. Masya Allah. Ini meskipun ngebut sedikit ya, tidak apa-apa. Masih uang serja di telur. Ya, di belakangnya bisnya juga pinter ya. Nanti masuk ke mana? Baluran. Hah. Ada 2 bis, itu kecil-kecilan juga bisnya telur. Nah, yes, harus hati-hati ya. Baca bismillah, dan ini harus terampil telur. Di jalanan itu harus benar-benar terampil para sopir. Anda yang belum pernah belajar nyopir ya belajar, tapi harus berani dan tepat ya. Perakiraannya harus jos. Nah, seperti ini ada berapa itu di depan kita itu, disalip dulu, kita juga ikut nyalip ya, seperti itu ya. Perubahan iklim itu tadi, ada juga perubahan habitat ya. Habitat ya, pemanasan suhu bumi, kenaikan batas air laut, terjadinya banjir, badai karena perubahan iklim. Kalau di Banyuwangi sudah ada sih persiapan-persiapan untuk mengantisipasi banjir itu lho. Walaupun ini masih panas ya, karena memang sering terjadi banjir juga di mana-mana tempat, termasuk di daerah Banyuwangi seperti itu. Nah, itu banjir itu membawa perubahan besar pada habitat sebagai rumah alami bagi beberapa ya spesies binatang, tanaman, dan berbagai organisme lain seperti itu. Wih, ini hampir nyampe ini telur Baluran itu lor. Belum nyampe ini. Kita masih ada kemacetan lagi di daerah Sidodadi. Iya. Ada wabah penyakit meningkat, maka harus hati-hati. Tetap imun harus diaktifkan dulu. Tenang, santai, bahagia, makanan bergizi biar imun ini biar kuat seperti itu ya. Kenaikan suhu dan curah hujan bisa meningkatkan penyebaran wabah penyakit yang mematikan. Apa seperti demam berdarah, kolera ya. Kolera. Ada malaria. Ada nyamuk-nyamuk pembawa virus-virus. Hidup dan berkembang biak pada cuaca yang panas dan lembab. Ya, banyak pelatih-pelatih dari luar negeri, Jerman ataupun juga Europe ya lainnya ya, yang menyatakan bahwa cuaca di Indonesia ini berbeza kelembapannya, sehingga mereka harus harus beradaptasi sehingga bisa bermain di Indonesia. Kan mau ada Piala Dunia 2017 Piala Dunia umur 17 dan umur 21 apa ya, kalau nggak 20. Itu seperti itu ya, dan luar biasa banget ya. Sudah berlangsung Piala Dunianya sudah berlangsung ya. Masya Allah. Lahan pertanian berkurang, tidak produktif ya, not produktif seperti itu. Suhu terlalu panas, ketersediaan air harus berkurang ya, sehingga pengelola air, HIPAM dan lain sebagainya itu sering mengumumkan di masjid, di balai desa, balai kelurahan, harus hemat terhadap air penggunaannya. Seperti itu, penggunaan air harus hemat. Jadi selain itu, bencana alam disebabkan perubahan iklim dapat merusak lahan pertanian. Masya Allah, kita
ada pulau-pulau kecil tenggelam, daerah pesisir, pokoknya memungkinkan itu semua, ya, memungkinkan itu semua seperti itu. Hemat energi, jalan kaki, bersepeda, kalau kita dekat-dekat aja, gunakan transportasi umum, beralih ke kendaraan listrik. Ya, sekarang sudah banyak kan kendaraan listrik, itu mobil listrik ada, motor listrik ada, perbanyak makan sayur. Nah, kita berada di warung Setia ini, makan sayur. Mister Ali ini makan sayur ini. Kebetulan ada sayurnya, ya, di warung Setia Situbondo. Kita jalan lagi, Masya Allah, sangat sip ya. Kebetulan kan kita kalau ikut travel itu dapat makan satu kali, ya. Warung-warungnya macam-macam, ada yang di warung itu, di warung sana, di Probolinggo, kadang seperti itu, ya. Kurangi, gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang. Nah, ini di Banyuwangi sudah ada recycle, ya, ada juga reuse, recycle. Kalau di Banyuwangi seperti itu, ya. Terakhir ada cara mengatasi perubahan iklim, yaitu, ya, kurangi, reduce, reuse, remove, ya, bukan remove, ya, improve, ya, dan recycle, seperti itu, ya. Ini sudah kita kembangkan dan ada lombanya, ada kompetisinya, ada istilahnya festival, ya, festivalnya di Banyuwangi seperti itu, ya. Jadi, ya, bekas-bekas kopi, bekas bungkus-bungkus teh itu kita gunakan untuk baju, kita gunakan untuk dompet, kita gunakan untuk purse itu dompet wanita, ya. Kita gunakan, bukan wallet, ya, wallet juga ada, ya. Kita gunakan untuk tas, bag maksudnya, ya. Kita gunakan untuk kemoceng dan lain sebagainya, ya. Wah, ada gambar padi tuh, dulur. Malam-malam seperti ini kita pakai ngoceh, biar manfaatnya. Jangan ngoceh lain-lain, ngoceh-ngoceh yang manfaat. Kita mengenal faktor dan dampaknya dari perubahan-perubahan ini. Wah, sudah di mana ini kah? Oh, sudah nyampai Masjid Nasional Al-Akbar, ya, Masjid Nasional Al-Akbar. Ini pukul 3 hampir subuh, Tudor. Masjid ini besarnya minta ampunnya. Nah, ini kita mau ke toilet, mau berkencing ria, ya. Tapi karena kita masih mencari, alhamdulillah sudah azan subuh, ya, sudah azan subuh. Kita di masjid bersama Pak Badrul, Pak Gundul ini, ya. Kita sholat terlambat sholatnya karena saya ada di Jeding tadi lama. Seperti itu, ya. Ya, kita sudah, ya, ngaji-ngaji, baca apa, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Orang ngaji tartil Al-Qur'an. Bagus ini masjid seperti ini. Habis subuh, pria wanita, ya, mengajar Al-Quran dan ikut ngaji Al-Quran. Ta'limul muta'allim qira'atil Quran, ya, seperti itu. Qira'ah mantap banget. Sukses selalu buat Anda semuanya. Nanti kita pulangnya juga, apa, kita review juga, ya. Pulangnya kita review, kita sudah menuju ke pagi hari. Nih, suasana pukul 5 pagi. Ini pukul 5 pagi, Lur. Antum harus tahu, harus pernah ke sini. Pasti banyak yang sudah ke sini. Kita bisa tidur-tidur sejenak di sini, ya.
Kemudian kita persiapan menuju ke ruang meeting, ya ini pagar. Di depan itu, ini Masya Allah semangat banget ya. Itu tadi Kemenak Surabaya ya. Jadi enak mau sholat, mau nerima tamu, dan lain sebagainya. Top banget ya. Luar biasa, alhamdulillah. Kita jalan-jalan dulu. Stop gunakan narkoba. Ini SMP berapa gitu? SMP 22, Masya Allah. Bagus ya. Makan dulu ya. Kita juga mengamati bagaimana budaya dan adat istiadat orang Surabaya. Pagi-pagi itu doing some exercises atau olahraga ya. Bagus itu, to keep their body health. Dan juga walaupun suasananya adem ayem, namun Surabaya ini memang betul-betul kota pahlawan. 10 November ya 1945 waktu itu. Jong Sumatera, Jong Papua, Jong Kalimantan, Jong Sulawesi, Jong Jawa bersatu padu di mana? Di Surabaya ini ya. Masih bulan November ini kita mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai kalau tahu malam-malam di Surabaya ini meskipun kelihatannya tenang, tapi padat orang-orang sebelah kiri kanan, Masya Allah, tiada kesepian pokoknya, tiada tempat-tempat yang terlalu sepi. Masya Allah, hebat pokoknya. Surabaya memang keren. Hebat dan luar biasa. Antum kapan kesini? Ya kalau kita ya ke kota Surabaya itu Masya Allah, hampir beberapa minggu, tiap minggu gitu ya ke Surabaya. Itu seperti itu ya. Luar biasa. Di sini kota Surabaya itu padat sekarang ya. Ada Kecamatan Asemrowo, kelurahannya itu Asemrowo, Genting Kalianak, Tambak Saryoso. Ada Kecamatan Benowo, Kandangan, Romo Kalisari, Sememi, Tambak, Osowilangun. Ada juga Kecamatan Bubutan, ada Alun Contong, Bubutan, Gundi, Jepara, Tembok, Duku. Ada Kecamatan Bulak, Gedong, Cowek, Kenjeran, Sukolilo Baru. Ada Kecamatan Dogo Pakis, Dogo Kupang, Dogo Pakis, Gunung Sari, Pradah, Kali Kendal, Kecamatan Gayungan, Dogo Mananggal, Gayungan, Ketintang, Mananggal. Pasti sampai pernah tahu. Ada Kecamatan Genteng, bukan hanya Banyuwangi, Genteng juga ada di Surabaya. Malah kelurahannya itu ada 5, Embong, Kaliasin, Genteng, Kapasari, Ketabang, Peneleh. Ya Peneleh apa? Saya harus tahu itu. Ya, Pak Badrul juga sedang mengamati di dalamnya masjid yang pinggir depan mana? Ada Kecamatan Gubeng, ada Kelurahan Airlangga, Baratajaya, Gubeng, Kertojoyo, Mojo, Pucang Sewu. Kecamatan Gunung Anyar, kelurahannya itu Gunung Anyar Tambak, Rungkut Mananggal, Rungkut Tengah. Kecamatan Jambangan, ada Kelurahan Jambangan, Karah, Kebonsari, Pagesangan. Banyak ya, luar biasa. Wonokromo sampean pernah tahu? Ada Kelurahan Darmo Jagir, Ngagel Rejo, Sawung Galing, Wonokromo. Ada Kecamatan Wonocolo ya, yang di TV-TV itu ya mungkin mengambil nama dari dari para pahlawan sih. Kerajaan dulu, Kelurahan Bendul, Merisi, Jemur, Wonosari, Margarjo, Sido Sermo, Siwalan, ya,
Siwalan-Kerto maksudnya. Ada Kecamatan Wiyung, Babatan, Balas, Klumprik, Jajar Tunggal, Wiyung. Ada Kecamatan Tenggis, Mejoyo. Ya, Kendang Sari, Kutisari, Panjang Jiwo, Tenggilis, Mejoyo itu kelurahannya. Ada Tegal Sari, bukan hanya di Banyuwangi, di Surabaya ada Tegal Sari. Kelurahan Dr. Sutomo, Kedung Doro, Keputran, Tegal Sari, Wonorejo. Kelurahan Tandes, banyak itu kelurahannya, bukan kelurahan, juga sekarang kecamatan Tandes itu. Balungsari, Banjar, Sugihan, Karangpoh, Manukan Kulon, Manukan Wetan, Tandes. Ada Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kelurahan Tambak Sari juga ada. Rangkah, Ploso, Keling, Pacar, Pacar Kembang, Kapas Madya, Gading, Duku Setro kelurahannya. Seperti itu. Sukomanunggal. Ya, ada 6 kelurahannya. Ada Putat Gede, Simomulyo Baru. Kemenang Surabaya. Ada Sonok Wijenan, Sukomanunggal, Tanjung Sari, ya. Sukolilo, ya. Gebang Putih, Keputih, Kelampis, Ngasem, Medokan Semampir, Menur, Pumpungan, Nginden, Jangkungan. Banyak itu, ya. Banyak sekali. Kita sekarang berada di daerah Kemenak, ya. Beli paketan ini, paketannya habis, telur. Ya, begitulah. Paketannya habis. Ternyata di sebelah kanan kirinya ini banyak. Kalau mau warung banyak, ada warung yang ada karaoke-nya juga ada, warung ikan bakar juga ada, warungnya Dharma Wanita juga ada. Yaitu saya ini menuju warungnya Dharma Wanita, banyak. Jahe juga ada, warungnya enak, nasinya juga banyak, ya. Luar biasa pokoknya kita berada di Surabaya. Nah, ini pulang wes, karena sudah selesai acaranya. Kita masih berjalan-jalan ini menuju ke Banyuwangi, ya. Kita pakai travel yang lainnya ini, ya. Tapi bagaimana, karena ada yang mau ke Banyuwangi seperti itu, ya. Luar biasa, pokoknya mantap. Bersama Mr. Ali Meji Martono, Mr. Ali Meji Maki. Ini 37 menit Mr. Ali berngoceh. Kalau supir handal itu lewat mana dalam, tahu-tahu nyampe ke Banyuwangi. Seperti itu, ya. Kita ini daerah mana ini? Wah, Wonokromo sih. Apa iya Wonokromo? Iya. Darmo, Jagir, Ngagel yang tadi itu, ya. Oh, sampai lihat. Nggak ada sepinya Surabaya itu. Meskipun lewat tempat mana saja, nggak ada sepinya pokoknya. Enaklah, hiduplah kalau kita mengerti tentang kota-kota besar, apalagi ibu kota, emak kota, ya. Luar biasa di luar begitu, ya. Rungkut, sampai pernah ke Rungkut, Kali Rungkut, Kedung Baruk, Medokan Ayu, Penjaringan Sari, Rungkut Kidul, ada Wonorejo. Nah, ini Wonorejo di Banyuwangi ada, daerah Songgon itu. Di Wongsarja juga ada Wonorejo. Di Lumajang ada, insya Allah di Lumajang, insya Allah kalau nggak keliru, ya. Di Surabaya juga ada Wonorejo, ya, di Kecamatan Rungkut. Nah, seperti itu, ya. Sampai harus tahu. Masa kalah siapa saya? Ada Kenjeran, Kecamatan Kenjeran, itu terkenal itu di Banyuwangi, Kenjeran itu, ya. Sidot Topo Wetan, Tanah Kaliken,
ke dinding, kali ke dinding ya. Ya apik, tambak wedi, tambak wedi. Wedi itu pasir dulur, tambak pasir maksudnya seperti itu. Kelurahan itu sampean harus tahu. Bulak Banteng juga ada seperti itu ya. Kalau Tanjung Perak itu di Pabean, Cantian kecamatannya. Bongkaran, Kerembangan Utara, Nyamplungan, baru Tanjung Perak. Nah, seperti itu ya, meskipun salah lah, tidak apa-apa. Insya Allah. Ini sudah pulang dulur, waduh, cepet banget ya. Surabaya ini memang top ya. Ada Sumberjo, ya, di Banyuwangi ada itu. Benowo, Pangeran Benowo, wah, ada Benowo, Pakal, di rumah Pakel kalau di Banyuwangi itu. Babat Jerawat, berarti warganya apa? Gimana ini maksudnya jerawat-jerawat? Ini kita nyempal dulur, habis ini kita nganan. Harus tahu sopir itu ya. Ada Mulyorjo, Kecamatan Mulyorjo, kelurahan juga ya. Kejawan Putih Tambak, Manyar Sabrangan, Dukuh Suto Rejo ya. Kalau di Mataram itu Suto Wijoyo. Kalisari, Kalijudan. Kelurahan Jeruk, sampean belum pernah tahu Kelurahan Jeruk. Kalau saya kerja di Lidah ya, di Lidah Wetan bersama Mas Denis, fotografi Lidah Wetan. Yoga juga pernah kerja di Wetan. Itu Lidah Wetan itu kecamatannya Lakar Santri. Ada Bangkingan, Jeruk, Lakar Santri, Lidah Kulon, Lidah Wetan, Sumur Welut. Nah, banyak welute dulur, belut sumurnya itu, weh, hebat. Kelurahan itu dulur, kelurahan. Ada Kerembangan juga ada, Perak Barat itu ya, Moro Kerembangan, Kerembangan Kidul, Kerembangan Selatan, Kemayoran itu ada di Kerembangan dulur. Banyak sekali. Kalau kita mau, kita sudah review berapa kecamatan itu tadi. Kalau kelurahannya ada 153 kelurahan dulur di Surabaya itu. Gitu. Kalau kecamatannya itu ada apa? 31 kecamatan. Ya. Begitu dulur. Di Jawa Timur itu ada 666 kecamatan. Itu di Jawa Timur ya. Kalau Kapku kabupaten kota ada 38-an gitu. Kalau kelurahannya 777 kelurahan. Kalau desa loh dulur ya, 7.724 desa di Jawa Timur. Begitu dulur. Nggak tahu kalau ada itu tahun lama itu Mr. Ali tahu. Jadi di Surabaya itu memiliki 31 kecamatan dan 154 kelurahan. Ini tadi yang Mr. Ali sebut 153 kelurahan. Kalau kecamatan di Jawa Timur itu 666 kecamatan. Ya, kemudian ada 777 kelurahan dan 7.724 desa. Itu seperti itu. Barangkali tahun ini ada perubahan, kita tidak tahu. Masih bersama Pak Sopir dan ini saya ber-6 ini dulur. Ya, Pak Sopir, saya, Pak Haji Andi Mikoyanto, Pak Badrul, ya. Kemudian 2 orang daerah Banyuwangi seperti itu ya. Mantap pokoknya review ini ya, kita kasih subscribe ya, kasih tonton video ini dengan baik karena banyak info-info yang sangat luar biasa yang bisa Anda saksikan di Banyuwangi
adventure and traveling saat ini luar biasa banget. Situasi terkini dulu. Bisa mundur ini yang belakang? Bisa. Ya mundur sih. Bisa mundurnya. Daripada